Sejarah merupakan suatu alam yang memiliki wilayah dengan bentuk realitas. Untuk itu, menelusuri jejak sejarah dapat memberikan gambaran dari masa lalu, dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terangkai menjadi satu kesatuan agar dapat diketahui dan dipelajari. Adapun masa lalu dan masa yang akan datang, walaupun tidak memiliki hubungan langsung dan timbal balik, disebabkan adanya antara dengan masa kini, di mana masa kinilah yang memberikan warna masa lalu dan masa yang akan datang, demi tercipta sebuah pembangunan yang lebih baik dari era sebelumnya. Menelusuri langkah awal munculnya pemerintahan suatu daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, umumnya dimulai dari Tomanurung. Diasumsikan bahwa mereka adalah orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka dianggap layak untuk memimpin. Kabupaten Bone sebelum masuki fase kerajaan Bone, dikisahkan tanah Bone dalam situasi perang antar kelompok yang dipimpin seorang Matoa. Dalam kondisi kekalutan sosial yang berkepanjangan, sehingga suatu waktu berkumpullah masyarakat bersama bisu untuk bersama-sama memohon kepada Yang Widiwasa agar diberikan seorang pemimpin supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik dan doa mereka terkabul. Maka muncullah Tomanurungnya dengan memakai baju kuning dengan didampingi 3 pengawalnya yang memakai baju putih. Di suatu tempat yang sekarang disebut Manurunge Rimatajang, yang dimana daerah ini terletak di dalam kota Kabupaten Bone. Pembangunan merupakan perubahan ke dalam bentuk yang lebih baik. Pembangunan merefleksi segala hal melalui sebuah mekanisme atau proses yang menjadikan sesuatu memenuhi esensinya bersama-sama faktor atau unsur lain yang bersinergi sehingga dapat memberi manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Bone atau lebih dikenal dengan Bumi Arupalaka adalah salah satu daerah yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Beribu kota Watampone dengan jarak kurang lebih 173 km dari kota Makassar yang merupakan provinsi dari Sulawesi Selatan. Dengan wilayah administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Sopeng dan Wajo di sebelah utara, Kabupaten Sinjai dan Teluk Bone di sebelah timur, Kabupaten Maros dan Pangkep, serta Kabupaten Baru di sebelah barat. Dengan luas wilayah 4.559 km bujur sangkar atau 7,3% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa, dan 39 kelurahan. Kabupaten Bone yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan di masa pemerintahan Haji Adi Muhammad Idris Galigo SH sebagai Bupati Bone, berupaya menampakkan eksistensinya dengan visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang maju, mandiri, demokrasi, dan beradab, dan misi mewujudkan Kabupaten Bone yang maju, mandiri, demokratis, beradab dalam bingkai kesatuan wilayah, sejarah dan budaya dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus berupaya bagaimana sebuah pembangunan itu memberi kemanfaatan tersebut menyeluruh bagi masyarakat Bone pada khususnya. Hal ini dapat terlihat dengan diterimanya beberapa penghargaan, diantaranya Mahakarya Kencana oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2004, Piagam Penghargaan Perda Akte Kelahiran Bebas Bea oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2005, Piagam Citra Bakti Abdi Negara dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tahun 2006, Piagam Citra Pelayanan Prima untuk pelayanan RSUD Tenri Awaru dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tahun 2006.
Piagam sebagai pengelola terbaik Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006. Piagam atas keberhasilan sebagai juara pertama Lomba P2WKSS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006 hingga 2007. Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2007, Satya Lencana Pembangunan di bidang pertanian dari Presiden Republik Indonesia tahun 2007, dan Penghargaan Bakti Husada Arut Tala dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Rangka melaksanakan visi dan misi kita ke depan, yang masih tetap bertumpu kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur. Nantinya tentu kita akan semakin tingkatkan. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena hampir 5 tahun periode kepemimpinan saya, visi misi yang telah kita tuangkan di dalam Renstra, yang kemudian dijabarkan di dalam APBD tahunan, mulai dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007 ini, alhamdulillah ternyata kita sudah jalankan dengan baik. Sehingga dengan demikian, periode ke depan akan semakin kita tingkatkan di dalam rangka menjadikan Kabupaten Bone ini lebih sejahtera, lebih mandiri, lebih maju, dan lebih demokratis. Perkembangan Kabupaten Bone yang cukup signifikan dalam memperlihatkan eksistensinya pada pembangunan yang menyeluruh serta tata penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan-perubahan yang dicapai ditandai dengan berbagai bentuk kebijakan serta pengembangan pembangunan yang substansinya dimaksud untuk mengatur dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka pelayanan publik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Bone lebih maju. Pengadaan sepeda motor kepada kepala dusun ini tidak lain kan keinginan kita untuk semakin memperbaiki pelayanan. Artinya apa? Tidak boleh lagi ada orang yang menjadikan alasan bahwa faktor alat transportasi menjadikan pelayanan ini menjadi buruk. Kan kita sudah lihat sekarang. Jadi mulai dari kepala dusun sampai kepada kepala desa dan bahkan sampai kepada camat, khususnya di dalam rangka lebih memperlancar tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Salah satu penyebab yang kadang-kadang bisa menghambat itu adalah transportasi. Dan kemudian selanjutnya tidak boleh ada birokrasi yang terlalu panjang. Artinya apa? Jangan sampai alasan karena faktor administrasi sehingga pelayanan itu tidak jalan. Kemudian kemampuan kita menempatkan diri bukan lagi sebagai sosok amtenan, artinya yang memiliki sifat-sifat priai yang boleh, yang hanya dikatakan bahwa kalau kita menghadap kemudian memperpanjang bisa selesai 1 hari kemudian diperpanjang menjadi 7 hari, kan itu salah satu bentuk pelayanan yang harus kita perbaiki. Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi, mulai dari 0 meter tepi pantai hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Kabupaten Bone yang pada tahun 2006 memiliki jumlah penduduk sebanyak 692.441 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2003 hingga 2006 sekitar 1,06% per tahun. Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2006 rata-rata 150,93 jiwa yang dihuni berbagai etnis yaitu Bugis, Makassar, Toraja, Jawa, serta keturunan Tionghoa. Kehidupan beragama yang berjalan dengan baik dan dengan penuh rasa toleransi dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan yang mana mayoritas masyarakat Bone memeluk agama Islam. Pertanian yang merupakan salah satu sektor andalan perekonomian Kabupaten Bone dengan komoditi tanaman pangan yang potensial dikembangkan adalah padi, palawija, dan hortikultura. Selain itu pula sektor perikanan laut maupun tambak yang sangat berkembang di Kabupaten Bone yang memiliki 138 km garis pantai yang terbentang dari Kecamatan Cenrana sampai Kecamatan Kajuara
Dengan potensi hasil laut atau tambak, selain dari sektor peternakan, perindustrian dan jasa, tak kalah berpotensinya dalam perkembangan pembangunan di Kabupaten Bone. Pariwisata yang merupakan sektor andalan Kabupaten Bone dikarenakan di samping merupakan sumber pendapatan asli daerah juga mampu menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan sektor perekonomian Kabupaten Bone. Potensi objek wisata Kabupaten Bone terdiri dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Dalam kaitan pembangunan Kabupaten Bone, perkembangan pembangunan yang dilakukan dalam kurun waktu ke waktu dengan fakta dan bukti konkret yang secara nyata dapat bermanfaat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memberikan nilai tambah dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone ke arah yang lebih maju. Benda peninggalan sejarah dan purbakala dalam wujud apapun, kondisinya tidak akan sama lagi dengan keadaannya pada waktu baru. Dalam usianya yang sudah sekian ribu tahun, pasti akan mengalami pelapukan atau kerusakan dan penyakitan. Bahkan telah banyak yang hancur musnah sama sekali. Sehingga yang ada tinggal bekas dan cerita yang jelas susah untuk dipertanggungjawabkan lagi. Karena bagaimanapun juga tak suatu makhluk ataupun benda di dunia ini yang mampu menentang kekuasaan Sangkala. Salah satu situs budaya yang dapat Anda jumpai di Kabupaten Bone yakni situs Manurunge Rimatajang. Situs ini terletak di wilayah Kelurahan Manurunge yang berjarak kurang lebih 0,5 km dari pusat kota Watampone. Bangunan ini menunjukkan tempat beradanya bentuk kepemimpinan kerajaan Bone pertama kalinya, dengan berkedudukan sebagai Mangkau atau raja pertama di Bone, yakni sekitar pada abad 15 atau pada tahun 1330. Maka bersatu orang pergi di tanah lapang, Abang Merdeka, bersatu di situ, bertapa. Beberapa hari bertapa, berdoa, minta kepada Dewata supaya diturunkan yang menjadi raja di sini. Maka datanglah Temanggung. Sebelumnya turun gempa bumi, petir. Sudah itu matahari sudah bersinar. Pergi dicari. Sudah ada Manurung. Pergi dicari, diketemukan di Matajang, di gelap-gelap, dulu di bawah pohon, di atas batu berkelapa, bercahaya tempat di situ, Matajang tempat di situ, makanya disebut Matajang, Matajang di tempat itu, bercahaya di tempat itu, tempat orang berteman, satu berpakaian kuning laki-laki, tiga berpakaian putih, itu pengikutnya. Seorang yang payungi, seorang bawakan apa sirinya, seorang bawa apa. Masih di pusat kota Bone, Anda dapat pula menjumpai situs Tanah Bangkalae, yang dimana masa pemerintahan kerajaan Bone ke-16 yaitu di era Lapatau Matanna Tikka. Tanah Bangkalae adalah merupakan tempat pelantikan atau penobatan Raja Bone atau Mangkau, atau yang disebut Tanah Ritappa yang berarti tanah yang dibentuk. Tanah tempat pelantikan ini berasal dari 3 kerajaan, yakni Goa, Luwu, Bone, yang bermakna simbol persatuan ketiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Disimbolkan sebagai sebuah bentuk perdamaian dan kerjasama dalam menata kerajaan masing-masing. Situs Tanah Bangkalae yang merupakan salah satu objek wisata sejarah di Kabupaten Bone, dan di tempat ini pula setiap raja atau mangkau dilantik oleh Dewan Adat atau Adat 7. Kemudian situs Tanah Bangkalae untuk pertama kalinya diresmikan pada tanggal 27 November 2004 oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
Lebih dalam menjelajahi objek wisata sejarah, Anda dapat pula mengunjungi Bola Soba atau Saoraja Peta Punggawai. Walaupun telah mengalami pemugaran, akan tetapi Bola Soba tidak meninggalkan ciri dari sebelum pemugaran, serta memiliki beberapa sarana pendukung yang berfungsi sebagai objek studi dan objek wisata bangsa. Menelusuri data historis Bola Soba sendiri dengan pemiliknya, Peta Punggawai Bone Baso Pagilingi Andi Abdul Hamid, dapat dilihat betapa heroiknya rakyat kerajaan Bone dengan sekutu-sekutunya di bawah pimpinan Peta Punggawai menentang imperialisme Belanda, yang merupakan etos sejarah yang dapat lebih melengkapi sejarah nasional bangsa Indonesia dan dapat membuka mata generasi sekarang dan yang akan datang tentang perjuangan leluhurnya untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bola Soba atau Saoraja Peta Punggawai merupakan bangunan rumah panggung yang terdiri dari tiang-tiang kayu. Selain rumah induk, terdapat lego-lego tempat tangga bersandar di bagian depan rumah, sedangkan bagian belakang bangunan induk terdapat tangga yang merupakan penghubung rumah induk dengan rumah belakang atau bagian dapur. Nah, Bola Soba sesungguhnya namanya adalah Saoraja Peta Punggawai. Didirikan pada tahun 1890 pemerintahan kerajaan Bone, yaitu Raja Bone yang ke-31 Lapawoi Kereng Sigen. Bola Soba kalau dari fungsinya itu dulu ditempati Raja Bone yang ke-31 tadi Lapawoi Kereng Sigen. Adapun Bola Soba atau Saoraja Peta Punggawai mempunyai beberapa ciri, semisal tangganya menghadap ke depan sejajar dengan rumah induk. Anak tangga sebagaimana umumnya di daerah Bugis atau Makassar harus ganjil yang dihubungkan pada hitungan baik dan buruk. Masih di dalam ruang Bola Soba, Anda dapat melihat tiang tengah yang biasa disebut posi bola, menjadi salah satu ciri rumah panggung Bugis Makassar, di mana merupakan tiang penyangga atau tiang utama dari seluruh tiang rumah. Serta terdapat pula pakaian adat tradisional, berbagai macam keris para bisu yang digunakan hingga kini pada saat atraksi tari Mak Giri yang merupakan tari tradisional Kabupaten Bone. Selain itu pula terdapat pakaian duplikat Peta Punggawai. Anda dapat melihat Bola Soba, maka Anda dapat mengenal siapa pemiliknya, yakni Peta Punggawai Bone Baso Pagilingi Abdul Hamid. Dari kepribadiannya terpancar cahaya yang memperlihatkan kebenaran dan keadilan, serta dapat dijadikan contoh teladan oleh kita semua dan generasi yang akan datang, membina diri pribadi masing-masing untuk lebih mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Masih di dalam kota Bone, Anda dapat menjumpai sebuah museum, yakni Museum Lapawoi. Museum ini dahulunya adalah sebuah kerajaan atau istana pada masa pemerintahan Raja Bone ke-31 Andi Mahapanyuki. Sesuai dengan definisi sebuah museum, yakni sebagai lembaga atau tempat mengumpulkan, merawat, melestarikan, mengkaji serta mengkomunikasikan bentuk material, budaya manusia, alam, dan sekitarnya. Di dalam museum ini Anda dapat melihat beberapa benda-benda peninggalan sejarah seperti keris Lamakawa, pedang Latea Riduni yang merupakan benda pusaka dari Raja Bone ke-15 Arupalaka, di mana pada masa Raja Bone ke-15, benda pusaka oleh Latendritatta Arupalaka sebagai Raja Bone ke-15 digunakan sebagai senjata dalam menghadapi peperangan. Selain itu, Anda dapat melihat pusaka salempang emas di mana terlihat sontai padi yang disimbolkan bahwa raja akan senantiasa dekat dengan rakyatnya. Adapun dari beberapa pusaka ini masih sering digunakan dalam pelantikan raja-raja Bone.
Masih di dalam Museum Lappawawoy, Anda dapat pula menelusuri sejarah peradaban Bone di masa lampau dengan melihat beberapa peninggalan dan foto-foto masa lampau. Di sisi lain, Anda dapat pula melihat peralatan perang di masa lalu, peralatan tenung, koleksi mata uang kuno, berbagai macam guci dari beberapa negara dan dinasti. Di dalam museum ini pula, Anda dapat melihat beberapa foto raja-raja Bone seperti Arupalakka, Lappawawoy Karang Sigeri, Andi Mapanyuki, Andi Benteng, serta silsilah dari keturunan raja-raja Bone. Suatu sarana budaya, maka peran serta masyarakat dalam usaha memelihara sehingga budaya berfungsi sebagai wisata budaya yang lebih menarik. Namun tentu saja dalam usaha mengembangkan wisata budaya sebagai suatu sarana pariwisata, tidak hanya terletak dalam pengembangan atau pemeliharaan dan pelestarian budaya di kalangan masyarakat, tetapi diharapkan semua mengambil bagian dalam melestarikan, menjaga dan memelihara, baik itu sebagai sarana pengetahuan, sarana studi, ataupun sarana wisata. Bahkan lebih jauh lagi, pemeliharaan dan pelestarian budaya ini haruslah lebih intens agar menjadi suatu daya tarik dalam suatu budaya bangsa. Kita sesuai dengan rencana Kabupaten Bone sebagai kabupaten investasi di masa datang, maka hubungannya dengan kegiatan-kegiatan dan program kerja kita di Dinas Kebudayaan Pariwisata ini adalah menjadikan Kabupaten Bone sebagai daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya untuk mewujudkan ini kita sudah mengupayakan pembenahan tempat-tempat rekreasi, dan salah satu poin sekarang ini adalah Tanjung Palete. Daerah wisata Tanjung Palete yang pada masa Kerajaan Bone dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi orang yang melakukan persinahan atau perselingkuhan. Untuk itu, sebagaimana tempat wisata, keseriusan pemerintah kabupaten yang menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan, maka di daerah wisata ini telah tersedia fasilitas antara lain kolam renang, restoran, villa, jetty beach, galeri, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Gua Janci yang merupakan salah satu benteng pertahanan Arupalakka. Di tempat inilah Arupalakka mengucapkan sumpahnya untuk tidak kembali ke tanah Bone sebelum menaklukkan musuh-musuhnya, serta mengembalikan kejayaan kerajaan Bone. Bekas tapak kaki Arupalakka masih dapat dilihat di pinggir pantai ketika air surut. Gua Mampu yang terkenal dengan keindahan bebatuan stalagmit dan stalaktit. Di dalam gua terdapat berbagai situs yang menyimpan berbagai legenda menarik.
Daerah wisata sejarah dan wisata alam ini sangat berarti, yang mempunyai nilai histori serta merupakan nilai pengetahuan, maka diharapkan bagi setiap pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan agar tidak mengalami pelapukan atau kerusakan, agar kelestarian budaya dan purbakala dapat terjaga dan terpelihara. Daerah wisata sejarah dan wisata alam ini sangat berarti, yang mempunyai nilai histori serta merupakan nilai pengetahuan, maka diharapkan bagi setiap pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan agar tidak mengalami pelapukan atau kerusakan, agar kelestarian budaya dan purbakala dapat terjaga dan terpelihara. Budaya atau sejarah selain berfungsi sebagai media pengetahuan atau edukatif dan media ekonomi karena berfungsi sebagai sarana wisata, haruslah senantiasa dipelihara dan dilestarikan kebudayaan sebagai suatu aset bangsa, senantiasa mengadakan suatu pesta yang dinamakan pesta rakyat, di mana masyarakat setempat mempertontonkan budaya-budaya mereka demi memelihara dan melestarikannya.
Penataan kawasan dan tata ruang kota yang seimbang, terpadu dan bersinergi dengan lingkungan sekitar, perhatian yang jeli untuk menata kawasan-kawasan serta pemanfaatan sumber daya dan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan kawasan lingkungan memoles pembangunan dengan beberapa pemanfaatan wilayah secara serasi sesuai daya dukung sumber daya yang ada. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan kawasan dan penataan ruang Kabupaten Bone yang terintegrasi dan menjamin kesinambungan pembangunan. Dan membangun kesadaran masyarakat merupakan kebijakan yang efektif sehingga korelasi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bone berjalan sebagai satu kesatuan. Dalam rangka pembangunan Kabupaten Bone ke depan, di mana kita membangun satu bandara yang arealnya itu 60 hektar. Itu adalah dana murni dari Pemda Kabupaten Bone yang bisa memberikan kelancaran transportasi dari udara, perintis maksudnya. Mudah-mudahan itu bisa dikembangkan. Tugas perhubungan itu infrastruktur di jalan, yang mana sekarang ini beberapa yang belum tersentuh. Itulah sementara kita inventarisir agar 2008 sampai 2013 infrastruktur khususnya jalan bisa kita bangun untuk mendekatkan antara ibu kota kecamatan maupun ibu kota kabupaten. Baik perhubungan darat, laut, udara, itu sementara kita membuat dari mana strategi nasional atau Stranas, juga Translog dan juga antara Wil itu harus sinergik. Jadi sampai kalau pusat ini 2025, kalau provinsi itu 2010 dengan intervalnya itu 5 tahun kabupaten. Itulah rencana-rencana kita yang sementara ini. Dan mudah-mudahan ke depan ini di mana perencanaan dipersamakan agar kerja bersama juga agar pelayanan di semua bidang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sini. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung prasarana perhubungan serta mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan senantiasa diprioritaskan dan mendapatkan perhatian agar tetap dalam kondisi memadai sehingga pemerintah Kabupaten Bone melakukan rehabilitas atau pemeliharaan jalan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset prasarana. Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada sektor inilah yang paling bertanggung jawab terhadap lahirnya sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas di suatu daerah atau negara. Karena sumber daya manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan pembangunan.
peningkatan pendidikan Kabupaten Bone. Yang pertama adalah kaitannya dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pendidikan. Jadi saya ingin jelaskan kepada saudara bahwa alhamdulillah program kita tahun anggaran 2007 ini kita telah menganggarkan dana baik melalui APBD dan melalui APBD 31 dan melalui APBN pusat. Jadi kalau kita melihat daripada dana yang digunakan di dalam peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Bone ini cukup signifikan, karena sekolah-sekolah yang memang sampai sekarang ini yang sudah tidak memenuhi syarat kita gunakan oleh anak kita dalam proses belajar mengajar, maka inilah yang kita berikan untuk pembangunan sekolah, untuk perbaikan sekolah. Jadi alhamdulillah 27 kecamatan di Kabupaten Bone ini kita sudah meluaskan pembangunan fisik. Yang kedua adalah dalam rangka peningkatan mutu, tentu kita tidak lupakan juga programkan melalui APBD kita peningkatan kinerja para tenaga pendidikan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan, seperti hanya pelatihan-pelatihan guru mata pelajaran, kemudian termasuk juga pelatihan kepala sekolah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya dalam rangka mendukung keberhasilan pendidikan Kabupaten Bone dan sekaligus juga dalam rangka peningkatan pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan sumber daya tenaga pendidikan di Kabupaten Bone dapat dikatakan menggembirakan. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan mutu pendidikan dari tahun ke tahun, ditambah dengan tenaga guru berkualitas dan memadainya sarana dan prasarana belajar serta metode mengajar dan penguasaan kurikulum yang berbasis kompetensi. Dari 4 tahun terakhir ini tidak kurang dari 377 SDM yang telah direhabilitasi. Ini terjadi karena satu kepedulian dari pemerintah Kabupaten Bone yang dibawa pimpinan Bapak Bupati Bone, Bapak Haji Ali Muhammad Isha, sehingga pengalokasian dana untuk pembangunan sektor pendidikan dari tahun ke tahun meningkat sampai dengan tahun ini 2007 ini, dan insya Allah di tahun 2008 nanti itu peningkatan dana melalui APBD Kabupaten Bone semakin meningkat. Adapun sekolah merupakan unit pelaksana pendidikan formal yang terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam pula. Maka sekolah dikelola secara dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah, di mana Bone memiliki 333 desa menetapkan organisasi perangkat desanya guna mendukung kemampuan teknis dalam memberikan pelayanan serta mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah dengan tujuan pembangunan yang lebih merata dalam menciptakan kondisi masyarakat yang lebih maju. Di perencanaan Pemdes ke depan, anggaran tahun ini kita sudah melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa, dan itu sempat kita buktikan dengan melaksanakan pelatihan bintek kurang lebih 200 sekretaris desa yang untuk
pendataan administrasi desa. Kenapa seperti itu? Karena sekretaris desa ke depan diharapkan lebih SDM-nya ditingkatkan. Kemudian yang kedua, sekretaris desa yang akan menjadi pegawai negeri sipil, sehingga perlu pembenahan lebih cepat, khususnya dalam rangka menangani administrasi pedesaan dan juga membantu pelaksanaan tugas-tugas yang ada di desa. Dengan adanya kendaraan yang diserahkan oleh Bupati kemarin itu tidak lain adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas daripada kepala dusun. Karena kepala dusun itu merupakan ujung tombak yang ada di pedesaan. Sehingga kalau tidak punya kendaraan seperti itu, susah untuk menjangkau dusun-dusun yang jauh, tempat-tempat musuhnya itu dalam melaksanakan tugasnya. Nah, hubungannya dengan itu memang pemerintah daerah tetap memperhatikan aparat-aparat khususnya perangkat-perangkat desa yang ada di pedesaan, sehingga kendaraan itu sangat dibutuhkan. Saya rasa kalau pemerintah desa tetap memberikan pelayanan yang terbaik khususnya para kepala desa dan perangkat-perangkat desanya. Paradigma yang memposisikan pemerintah daerah laksana driver sedangkan masyarakat berfungsi sebagai rower membuat pembangunan Kabupaten Bone dapat melaju dengan cepat, lancar, dan berkesinambungan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bone merumuskan arah, tujuan, dan sarana yang akan dicapai, sementara masyarakat menentukan kecepatan dan percepatan pada sebuah pembangunan. Peningkatan partisipasi, prakasa, dan kreativitas dalam pembangunan daerah tak lepas dari pemberdayaan unsur kepemudaan, sehingga potensi kepemudaan yang terbentuk nantinya dapat difungsikan secara profesional. Dari bangunan yang ada sekarang itu masih tersedia di luarnya untuk nanti dibangun beberapa sarana olahraga seperti tenis, softball, bahkan rencana balap motor dijanjikan oleh Pak Bupati. Di samping masih ada kolam untuk umum di sekitar di sebelah utara barat. Ya, jadi program-program yang telah dan akan kita lakukan ke depan memang ada banyak, macam kita prioritaskan kepada yang terkait dengan program nasional dan provinsi. Tentu yang pertama di kepemudaan, yaitu Paskibraka, tiap tahun kita lakukan mulai dari provinsi, saya ulangi, kabupaten, provinsi, dan nasional. Kita ikuti semua prosesnya. Kemudian ada pertukaran pemuda antar provinsi juga sampai di tingkat nasional. Kemudian ada pemilihan pemuda pelopor. Kemudian ada pemilihan pemuda antara negara, misalnya kalau kita bisa meloloskan orang yang bisa ke situ setelah melalui proses seleksi. Saya kira itu yang paling utama di kegiatan kepemudaan, dan tentu ada kegiatan-kegiatan yang kita kerjasama dengan KMPI. Ada beberapa pelatihan dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat olahraga. Yang jelas bahwa kita berusaha untuk melakukan semua itu dengan memasukkan dalam rancangan APBD yang kita susun setiap tahun. Seperti untuk olahraga, kita mencoba memasukkan semua kegiatan olahraga dalam satu tahun, mulai dari Hari Jari Bone, proklamasi, Haornas, dan kegiatan olahraga temporer yang sifatnya kejuaraan-kejuaraan atau pertandingan-pertandingan. Kami harapkan bantuan dari semua pihak, bantuan dari teman-teman di organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan, begitupun bantuan dari pemerintah daerah tentunya dan pihak swasta untuk mendukung ini, karena seperti kita ketahui untuk menciptakan prestasi di bidang olahraga, untuk menciptakan generasi muda yang seperti saya katakan tadi, saya kira tidak semudah di telapak tangan dan perlu pembinaan berkesinambungan secara terus-menerus, dan perlu tentu ujung-ujungnya bantuan pendanaan ini. Dalam rangka pembangunan yang partisipasi dan memiliki kualitas yang mandiri dan menghantarkan Kabupaten Bone ke era yang lebih maju.
Pemuda yang merupakan tiang dari suatu bangsa serta dalam mempersiapkannya dalam kapasitas suatu pengalaman dan jaringan kolektivitas yang dikukuhkan untuk disiapkan sebagai pemimpin dalam masyarakat dan bangsa, yang dilandasi oleh sebuah pola pikir scientific approach atau pendekatan. Karena itu, pengembangan kepemudaan sebagai kalangan sosial dalam rangka memperkokohkan kesadaran diri dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan untuk mempertinggi kapasitas dan antusias pemuda di dalam proses kehidupan berbangsa. Kebutuhan pembangunan dan memecahkan kompleksitas masalah baik masalah sosial, ekonomi, dan budaya senantiasa menjadi agenda penting di Kabupaten Bone sehingga dapat menjadi pengaruh pada dimensi yang lebih luas demi terwujudnya sebuah pembangunan yang lebih merata berupa kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa segmen pembangunan yang telah ditunjuk sekaligus melakukan keseimbangan bagi perkembangan Kabupaten Bone secara menyeluruh dari berbagai aspek dari kebutuhan masyarakat.